Bab 216, Pakar Sentre Almem. Ayo, mari kita sambut keluarnya leluhur. Guo Xuan berseri-seri memimpin. Guo Xuan membawa sekelompok orang ke ruang rahasia rumah keluarga Guo, dan saat mereka berhenti, pintu besar yang kokoh dari ruang rahasia itu hancur berkeping-keping. Sesosok terbang keluar, menembus ruang, lalu melayang turun ke tanah dekat tempat Guo Xuan berdiri. Guo Xuan berseri-seri ketika dia melihat individu itu, dengan cepat menyatukan emosinya dan menunjukkan rasa hormat yang tinggi saat dia berbicara. Selamat Kayah karena berhasil menembus Salam Saint. Selamat kakek karena berhasil menembus Salam Saint. Guo Zhi dan Guo Fei maju selangkah dan mengucapkan salam mereka juga. Hanya setelah mereka selesai, para ahli keluarga Guo, seperti kepala pelayan Zhang Yue dan yang lainnya maju dan memuji keberhasilan leluhur Guo. Orang yang keluar dari ruang rahasia adalah seorang pria berambut perak yang memiliki wajah yang terlihat seperti seorang pemuda berusia akhir 20-an. Pria muda itu mengenakan jubah perak halus, memancarkan kekuatan agung yang gamblang. Pemuda berambut perak ini tidak lain adalah leluhur keluarga Guo, Guo Chen. Guo Chen mengamati wajah orang-orang yang memberi selamat padanya, senyum tipis tersungging di sudut bibirnya saat dia mengangguk, berdiri. Kalian semua. Dia memang dalam suasana gembira pada saat itu, setelah berhasil menembus Salam Saint. Keluarga Guo memiliki kekayaan dan kekuasaan. Perusahaan harta sejuta di bawah kendali mereka adalah salah satu dari 3 rumah dagang terbesar di kerajaan Duanren. Jika membandingkan kekayaan dan kekuatan yang mereka miliki, keluarga Guo tidak kalah dari keluarga Xie dan Yao. Namun alasan keluarga Guo tidak pernah bisa memasuki klik hegemoni keluarga adalah semua karena mereka tidak memiliki ahli alam Saint. Tapi sekarang, ada dia. Dia akhirnya berhasil melewati batas itu. Berpikir bahwa dia sendiri akhirnya akan diangkat ke status yang dikenal sebagai salah satu ahli top di Kekaisaran Duanren. Setelah ini, Guo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa bahagia dengan tinjunya mengarah ke langit. Tawanya yang tak terkendali bergema di seluruh Guo Mansion yang luas. Orang-orang yang hadir tidak berani menyela. Ketika tawanya mereda, matanya mengamati kerumunan sekali lagi, dan kali ini berhenti pada kedua cucunya, tubuh Guo Zhi dan Guo Fei. Matanya menyipit, beralih ke Guo Xuan. Apa yang terjadi? Tanda seru. Ada nada dingin dalam suaranya. Dengan pandangan tajam Guo Chen, dia bisa tahu sekilas bahwa Laut Ki Guo Zhi dan Guo Fei telah dihancurkan oleh seseorang. Guo Xuan buru-buru menjelaskan dengan suara yang sangat hormat, "Ayah, bocah cilik bernama Wang Xiaolong yang memecahkan Laut Ki Zir dan Fei." Wang Xiaolong? Ada keraguan dan kebingungan di mata Guo Chen. Wang Xiaolong ini memperoleh tempat pertama dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Dia berasal dari tempat kecil terpencil bernama Wangklan Manor di kerajaan Luotong. Tapi kami tidak yakin mengapa ada 2 prajurit Xiantian tingkat tinggi yang mengikutinya di sisinya. Salah satunya disebut Zhao Su, seseorang yang hampir membobol Alam Saint. Guo Chen mencemooh kata-kata terakhir itu, dekat dengan keberadaan prajurit Sentre Almem. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang ahli orde ke-10 Xiantian puncak kecil. Katakan padaku, di mana Wang Xiaolong dan Zhao Su sekarang? Guo Xuan menjawab, kami menemukan belum lama ini bahwa bangsawan muda yang tidak berperasaan, Yao Fei, menculik orang tua dan saudara kandung Wang Xiaolong. Wang Xiaolong membawa Zhao Su dan yang lainnya bersamanya. Dia langsung menuju ke Artless Hall di Duanren Institute. Mereka mungkin telah tiba. Oh, dia sudah memasuki Artless Hall? Guo Chen bertanya. Ya. Wang Xiaolong memiliki roh bela diri kembar yang luar biasa sehingga Duan Wuhan sangat mementingkan dirinya, bahkan meminjamkan token emas di tubuhnya kepada bocah Wang Xiaolong ini. Menggunakan token emas, Wang Xiaolong berhasil membawa Zhao Su dan orang-orangnya ke dalam lapangan divisi dalam Institut Duanren. Guo Xuan menambahkan. Jadi seperti itu. Guo Chen mencibir, dengan mengandalkan bantuan dan dukungan Duan Wuhan, dia berani menyakiti saya, cucu Guo Chen. Bahkan jika Duan Wuhan mendukungnya, hari ini dia harus mati. Ayo pergi, kita bergegas ke Artless Hall. Jika kita terlambat dan bocah cilik itu mati di tangan Yao Fei, maka itu tidak ada artinya. Ya, ayah. Guo Xuan menjawab dengan cepat dengan hormat.
Setelah itu, Guo Chen terbang dan mengirimkan untayan figur Qi yang melilit Guo Xuan, Guo ZHI, Guo Fei, dan bahkan para ahli pada tingkat yang mirip dengan Zhang Yue, terbang di Institut Duanren Arah. Dengan kecepatan Guo Chen, mereka tiba dengan cepat di Duanren Institute dan langsung pergi ke Artless Hall. Dalam perjalanan, mereka jarang bertemu dengan guru atau siswa institut. Sesaat kemudian, kelompok Guo Chen dapat melihat struktur Artless Hall dan lautan luas kepala siswa dan guru yang terombang-ambing hitam berkumpul di sekeliling. Pada saat ini di alun-alun, mulut Yao Fei diisi dengan berbagai warna kotoran, dan hanya ada sekitar setengah dari jumlah aslinya yang tersisa di tong kayu besar. Perut Yao Fei menahan separuh lainnya. Ekspresi Yao Fei tampak seperti orang mati. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana perasaannya saat ini. Kebencian dan amarah memenuhi matanya. Niat membunuh yang ganas meledak di setiap bagian tubuhnya. Ingin mencabik-cabik Wang Xiaolong menjadi ribuan, atau bahkan jutaan keping. Namun pada saat yang sama, sebagian dari dirinya ingin memohon agar Wang Xiaolong berhenti. Perutnya sudah terbalik, dia bisa mencium bau busuk yang keluar dari tubuhnya sendiri. Wang Xiaolong, aku bersumpah akan membunuhmu. Yao Fei mengamuk dengan marah, niat membunuh meledak tetapi saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, itu diisi dengan sesuatu yang terbang keluar dari tong kayu besar. Saat Guo Chen membawa kelompoknya, terbang menuju Artless Hall. Mereka menemukan pemandangan paling tak terlupakan yang pernah mereka temui sepanjang hidup mereka di alun-alun. Bangsawan muda tak berperasaan Yao Fei sedang makan kotoran. Guo Chen tiba, memancarkan tekanan tinggi yang menarik perhatian orang-orang di bawah. Itu leluhur keluarga Guo. Seseorang berseru sebagai pengakuan. Leluhur keluarga Guo. Saya mendengar leluhur keluarga Guo sedang berlatih tertutup untuk menerobos ke alam Saint. Sekarang dia keluar, apakah itu berarti dia berhasil? Tekanan yang datang dari leluhur keluarga Guo begitu kuat, dia pasti berhasil. Suara keras membentuk keributan. Sementara kerumunan sibuk membuat asumsi, Guo Chen berkedip dan muncul di alun-alun di depan Artless Hall dengan yang lainnya. Mata Guo Chen dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Yao Fei, yang mulutnya penuh dengan kotoran. Syok bahkan lebih jelas di wajah Guo Xuan, Guo ZHI, dan Guo Fei. Meskipun Yao Fei bukan patriark keluarga Yao, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi cepat atau lambat. Dilihat dari status dan identitas Yao Fei saat ini, dia memiliki prestise lebih dari Guo Xuan, yang merupakan patriark keluarga Guo saat ini. Sekarang, orang seperti itu diberi makan kotoran di depan mereka. Tatapan Guo Chen pasti tertuju pada Wang Xiaolong. Ayah, dia Wang Xiaolong. Saat ini, Guo Xuan melangkah maju untuk menjelaskan kepada Guo Chen. Wang Xiaolong. Guo Chen terkejut di dalam dan pupil matanya menyusut. Apakah dia sebelumnya meremehkan latar belakang Wang Xiaolong? Tanda seru. Wang Xiaolong juga menoleh untuk melihat ke hampir bersamaan, mata mereka bertemu di udara. Kamu Guo Chen, leluhur keluarga Guo? Wang Xiaolong bertanya dengan dingin. Mendengar Wang Xiaolong menyebut namanya, alis Guo Chen berkerut. Wang Xiaolong ini mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan pada awalnya, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang prajurit alam Saint sedangkan Wang Xiaolong adalah seorang ahli orde kedua Xiantian yang sedikit. Melihat dia datang, dia tidak hanya berlutut untuk memberi hormat, dia bahkan berani memanggil nama lengkapnya. Guo Chen sangat tidak senang. Bahkan sebelum Guo Chen mengucapkan sepatah kata pun, Guo ZHI sudah tidak dapat menahan diri untuk melompat keluar. Wang Xiaolong, nyali anjingmu pasti bengkak untuk memanggil nama kakekku. Izinkan saya memberitahu Anda, kakek saya telah berhasil melangkah ke alam Saint, dia adalah ahli alam Saint. Lebih baik Anda berlutut dan memohon padanya untuk menyelamatkan hidup Anda. Kata-kata Guo ZHI bergema di udara, mengaduk kerumunan. Leluhur keluarga Guo benar-benar masuk ke alam Saint. Seorang ahli alam Saint. Kekaisaran Duanren kita memiliki pakar alam Saint lain di tengah-tengahnya dan keluarga Guo akan menjadi salah satu keluarga hegemoni di Kekaisaran Duanren. Ada banyak yang mengucapkan ungkapan serupa. Seorang ahli alam Saint. Zhao Su berbicara dan dia juga berbalik.
Sebuah tawa muncul di bibirnya. Kemudian, semua orang menyaksikan dan menjadi tercengang saat Zhao Su mengulurkan kedua tangannya dan memukulkan telapak tangannya ke arah Guo Chen. Telapak tangan raksasa muncul, menebarkan bayangan di atas langit dan menghalanginya dari pandangan. Bab 217, Kaisar Duan bergegas. Jejak telapak tangan raksasa menaungi langit yang cerah, secara instan mencapai Guo Chen. Dalam kepanikan, Guo Chen memukul telapak tangannya untuk melawan serangan mendadak itu. Tangan tirani surga tanpa batas. Jejak telapak tangan menembus ruang, mengikuti diagram kegelapan dan cahaya saat atmosfer tirani menguasai ruang alun-alun. Dua telapak tangan raksasa bertabrakan dan gelombang kejut yang menakutkan memantul, menyapu seperti badai. Tapi tidak lebih dari sedetik, tangan tirani langit tanpa batas Guo Chen dihancurkan oleh cetakan telapak tangan Zhao Su dan terus menabrak Guo Chen, membanting dadanya. Guo Chen berteriak saat dia dikirim terbang kembali ke sudut alun-alun. Kerumunan berhamburan seperti sekawanan burung yang ketakutan. Keheningan menenggelamkan seluruh alun-alun Heartless Hall. Seolah-olah suara paling keras yang bisa didengar orang-orang di kerumunan adalah detak jantung mereka sendiri. Gelombang kejut menyebar ke segala arah di dalam Heartless Hall, menghancurkan struktur dengan kecepatan luar biasa. Melihat Heartless Hall berubah menjadi reruntuhan dan Guo Chen yang terpuruk di sudut, orang-orang yang hadir menarik nafas dengan tajam. Guo Chen, leluhur keluarga Guo yang baru saja keluar dari latihan tertutup setelah berhasil melangkah ke alam Saint, sebenarnya gagal mengambil bahkan satu telapak tangan dari Zhao Su. Bahkan tidak satu telapak tangan. Wajah kaget berbalik ke arah Zhao Su. Apa kekuatan Zhao Su ini? Tanda seru. Apa kekuatan aslinya? Tanda seru. Bahkan Ye Ao Fei terkejut saat menatap Zhao Su. Sedangkan Guo Zhi yang menuntut Wang Xiaolong untuk berlutut dan meminta maaf kepada kakeknya sebelum terlambat berdiri di tempat yang sama, wajahnya berkedut tidak wajar. Lambat laun, kejang menyebar ke seluruh tubuhnya. Menonton Wang Xiaolong dan Zhao Su, hanya ketakutan dan teror yang terlihat di wajah Guo Zhi. Mengabaikan semua, Wang Xiaolong perlahan mendekati Guo Xuan dan berhenti di depannya, bertanya dengan suara dingin, "Kaulah yang menyuruh Guo Xuan untuk mengumumkan putusnya pertunangan antara adik perempuanku dan Guo Tai?" Wajah Guo Xuan berkedut, kakinya bergerak mundur saat dia melambaikan tangannya sebagai penyangkalan, dipaksakan dengan senyum jelek, tidak ada yang seperti itu. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Mana ada? Wang Xiaolong mencibir, kalau begitu rumor yang menyebar di luar itu tidak berdasar? Ya, itu benar. Itu tidak berdasar dan sebuah kesalahan. Guo Xuan tersenyum, pasti beberapa keluarga lain sengaja membuat desas-desus seperti itu karena mereka cemburu dengan keluarga Guo dan keluarga Wang kita yang bersatu melalui pernikahan. Jadi mereka dengan sengaja mengeluarkan rumor palsu. Saat ini Guo Chen, yang telah dipukul oleh Zhao Su sebelumnya, mencoba bangkit dari trotoar. Menyadari gerakan Guo Chen, Guo Xuan, Guo Zhi, dan anggota Guo lainnya akhirnya bereaksi dan bergegas ke sisi Guo Chen. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Tanda seru. Guo Xuan berkata dengan cemas. Tepat ketika pertanyaan Guo Xuan keluar, Guo Chen menyemburkan darah dari mulutnya dengan wow, membuat area persegi di sekitarnya menjadi merah cerah. Anggota keluarga Guo menjadi pucat pasi. Guo Chen adalah pilar keluarga Guo. Jika sesuatu terjadi pada Guo Chen maka akibatnya pada keluarga Guo akan sangat parah. Bersemangat oleh pamosinya, Guo Fei bersikeras dengan keras tanpa berpikir, "Kakek, kamu tidak boleh mati." Kata-kata Guo Fei membuat Guo Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Guo Xuan memelototi putranya dengan marah dan sebuah telapak tangan menghantam wajah Guo Fei tanpa sepatah kata pun, mengirim Guo Fei berguling keluar dari area langsung alun-alun. Tidak ada murid keluarga Guo yang berani membantunya. "Saya baik-baik saja." Suara lemah Guo Chen terdengar. Sebenarnya, apakah dia baik-baik saja atau tidak, hanya dia yang tahu. Serangan dari Zhao Su itu telah melukai yayasan alam saintnya. Hanya sedikit lebih banyak kerusakan dan kultivasinya akan mundur kembali ke puncak Xiantian Orde ke-10 akhir. Guo Chen baru saja menerobos ke alam Saint, jadi yayasannya belum stabil. Terima kasih saya kepada senior karena telah menunjukkan belas kasihan.
Guo Chen berkata kepada Zhao Su, wajahnya dipenuhi rasa hormat dan hormat. Dia sangat menyadari bahwa jika bukan karena Zhao Su bersikap lunak, serangan telapak tangan itu sudah cukup untuk menendangnya kembali ke alam Xiantian. Ekspresi Zhao Su tetap menyendiri, demi nona muda Wang, aku menahan diri sedikit sekarang, kalau tidak, HMPH. Nona Wang. Guo Chen menatap Guo Xuan dengan keraguan dan kebingungan. Meskipun dia mendengar dialog Guo Xuan dan Wang Xiaolong, sesuatu tentang memutuskan pertunangan, dia tidak mengetahui semua detailnya. Guo Xuan buru-buru menjelaskan, ketika ayah sedang mengasingkan diri, Guo Tai bertunangan dengan adik perempuan bangsawan Wang, Wen Min. Guo Chen sangat marah mendengar ini, mengapa kamu tidak menyebutkan ini kepadaku sebelumnya, tanda seru. Guo Xuan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata ayahnya atau mengucapkan sepatah kata pun. Guo Chen menoleh ke arah Wang Xiaolong sambil berkata, Cuan muda Wang, yakinlah, saya akan memberi Anda penjelasan dalam masalah ini. Di masa depan, kita akan menjadi mertua, ini adalah keberuntungan keluarga Guo kita untuk menikah di atas status kita. Wang Xiaolong melirik Guo Chen dengan dingin dan fokusnya sekali lagi tertuju pada Yao Fei. Bicaralah, di mana orang tuaku dan yang lainnya? Semua mata tertuju pada Yao Fei. Yao Fei juga memandang Wang Xiaolong dengan dingin dengan senyum puas. Wang Xiaolong, kuakui aku meremehkanmu. Saya tidak pernah berpikir Anda akan memiliki ahli seperti itu di sisi Anda. Matanya mengambil risiko melirik Zhao Su, namun, Anda membawa orang luar ke Institut Duanren, melukai siswa institut. Kaisar Duanren akan segera tiba bersama Saint Masters lainnya. Sekuat apapun dia, Zhao Su akan tetap mati. Pada saat yang tepat ketika Yao Fei berbicara, terdengar suara siulan angin dari kejauhan. Satu ledakan tekanan yang kuat demi satu terpancar ke arah mereka. Memimpin di depan adalah sosok agung yang mengenakan jubah naga kuning keemasan dengan pola rahasia pedang yang menyusut di tengah alisnya. Ini tentu saja, Kaisar Duanren. 5 lelaki tua dengan perlengkapan perang emas mengikuti di belakangnya, 5 Saint Masters dari Institut Duanren. Di barisan belakang adalah Duan Wuhan dan banyak pakar dari Institut Duanren. Melihat Kaisar Duanren, 5 Saint Masters, dan semua pakar top Institut Duanren, kegembiraan menyapu wajah Yao Fei. Selanjutnya, wajahnya dipelintir dengan dendam, Wang Xiaolong, akhirmu ada di sini. Haha, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan melarikan diri dari ini. Keluarga Guo, Yao Fei, bersama dengan para guru dan siswa di sekitarnya, menunggu Kaisar Duanren, 5 Saint Masters, dan banyak pakar institut tiba di alun-alun Heartless Hall. Salam untuk Kaisar Duanren dan beberapa guru suci, semua guru dan murid, termasuk Yao Fei, berlutut memberi hormat. Di alun-alun, hanya Guo Chen, Wang Xiaolong, Zhao Su, dan Ye Ming yang masih berdiri. Kaisar Duanren mengangguk ketika dia mengamati kerumunan, dan berbicara, bangkit. Kaisar sangat berterima kasih. Baru kemudian semua orang berdiri. Disaksikan oleh semua orang, Kaisar Duanren berjalan menuju Zhao Su dan Wang Xiaolong. Senyum antisipatif di wajah Yao Fei berangsur-angsur melebar saat dia melihat Kaisar Duanren bergerak langsung ke Zhao Su dan Wang Xiaolong. Kilatan brutal bersinar terang di matanya, Wang Xiaolong, kamu sudah mati. Berhenti di depan Zhao Su dan Wang Xiaolong, Kaisar Duanren menunjukkan rasa hormat yang besar saat dia berkata, Chuan Zhao, Duanren terlambat. Wajah semua orang menegang, mereka menjadi terpana di tempat mereka berdiri. Yao Fei, Guo Chen, Guo Xuan, dan yang lainnya memiliki mata sebesar kepalan tangan. Zhao, Chuan Zhao, tanda seru. Yao Fei mengulangi dengan heran. Kaisar Duanren benar-benar menyapa Zhao Su sebagai Chuan Zhao. Selanjutnya, sikap hormat itu tanda seru. Kemudian, Kaisar Duanren berbalik ke arah Wang Xiaolong, Wang muda yang mulia. Wang bangsawan muda. Semua mata menonjol keluar dari rongganya. Duan Wuhan dan Chang Jian berjalan, mengikuti Kaisar Duanren, Chuan Zhao, Wang mulia muda. Pikiran orang banyak yang berkumpul berubah menjadi bubur, tidak ada yang bisa bereaksi terhadap keterkejutan itu. Tiba-tiba, seseorang memikirkan hal penting, token emas di tangan Wang Xiaolong, sepertinya bukan milik Duan Wuhan, melainkan Kaisar Duanren. Bab 218, Dewa Templar muncul lagi.
Pada saat yang sama ketika orang lain mempertimbangkan kemungkinan tentang coken emas di tangan Wang Xiaolong ini, pikiran yang sama menghantam Yaoi. Jantungnya berpacu dengan kegelisahan. Jika coken emas di tangan Wang Xiaolong benar-benar diberikan oleh Kaisar Duan Ren, maka tanda seru. Wang Xiaolong mengangguk ke arah Kaisar Duan Ren dan Duan Wuhen, tidak perlu terlalu sopan. Kaisar Duan Ren menarik napas lega mendengar kata-kata itu. Tapi itu hanya membuat yang lain semakin berkeringat. Di mata mereka, sepertinya Kaisar Duan Ren takut Wang Xiaolong dan Zhao Su akan menyalahkannya. Perhatian Wang Xiaolong kembali ke Yaoi. Namun, kali ini reaksi Yaoi lebih tenang dari sebelumnya. Sambil tertawa dia berkata, Wang Xiaolong, aku tidak menyangka coken emas di tanganmu akan diberikan kepadamu oleh Kaisar Duan Ren. Tidak ada kebencian, tidak ada niat membunuh, dan tidak ada keterkejutan di wajah Yaoi. Sepertinya Wang Xiaolong dan Zhao Su masih belum ada apa-apanya di matanya. Wang Xiaolong merasa sedikit aneh dengan perubahan sikap Yaoi yang tiba-tiba, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia mencibir dengan dingin, ini adalah kesempatan terakhirmu, bicaralah, di mana orang tuaku? Yaoi mencibir dengan dingin sebagai jawaban, aku juga mengatakan untuk terakhir kalinya, bunuh aku dan orang tuamu akan menemaniku ke neraka. Selain itu, Wang Xiaolong, apakah menurut Anda sudah menang sekarang? Niat membunuh memuncak di mata Wang Xiaolong. Dengan satu putaran, Blades of Asura muncul di tangannya. Karena sudah seperti ini, maka kamu, matilah. Pisau terayun keluar. Lampu pisau dingin yang tajam berkilauan, mengarah ke leher Yaoi. Menyaksikan saat tebasan hendak mengambil darah di leher Yaoi, perubahan tiba-tiba terjadi. Agak jauh, lampu hijau menembus udara dengan kecepatan yang mengerikan saat angin menderu, menyebabkan riak di ruang angkasa. Wajah Zhao Su menegang saat dia bergerak untuk menghalangi di depan Wang Xiaolong. Pada saat yang sama, satu tangan menyerang untuk melawan cahaya hijau terang yang masuk dan dia memperingatkan, Chuan muda, hati-hati. Serangan telapak tangan Zhao Su menabrak lampu hijau terang, dampaknya mengguncang ruang, meningkatkan udara yang bergejolak. Wang Xiaolong dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, 7 siluet asing muncul di alun-alun. Mata Wang Xiaolong menyipit saat melihat mereka. Yang berdiri di depan kelompok 7 orang itu adalah Limolin. Ada 6 orang di belakang Limolin, dan salah satunya adalah Ao Baik Sui yang sama yang dia temui sebelumnya. Salah satu dari 6 lainnya mengenakan jubah keluarga Yao, tetapi ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan murid keluarga Yao lainnya. Di area dada jubah orang ini adalah Scarlet Flame Mythical Beast berkepala 2. Menilai dari pakaiannya, orang ini seharusnya adalah leluhur keluarga Yao, Yao-san. Saat Limolin dan kelompoknya menginjakan kaki di alun-alun, tekanan luar biasa menyelimuti seluruh Artless Square. Itu sangat kuat sehingga siswa dan guru yang lebih lemah mau tidak mau menarik diri jauh-jauh karena ketakutan. Yao-san mengamati sekeliling dan mengerutkan kening saat melihat wajah Yaoi dalam berbagai nuansa kotoran hijau tua. Percikan niat membunuh melintas di matanya, dia mengangkat tangannya dan ingin membubarkan manipulasi ruang Zhao Su di sekitar Yaoi. Tapi, ketika kekuatan saintnya bersentuhan dengan tubuh Yaoi, spiral cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Yaoi, langsung memukul mundur kekuatan Yao-san. Yaoi tercengang dengan hasilnya. Limolin bertindak, melambaikan tangannya dan berhasil melanggar batasan hukum ruang angkasa pada tubuh Yaoi. Mampu bergerak lagi, Yaoi bergegas maju untuk memberi hormat kepada Limolin, salam penatua Li dan senior lainnya. Berdiri. Limolin berkata tanpa ekspresi. Yaoi bangkit dan berjalan ke Yao-san, leluhur. Yao-san mengangguk, matanya menatap Wang Xiaolong, bocah ini yang melakukannya? Dia bertanya, satu jari menunjuk ke janggut warna-warni dari kotoran di wajah Yaoi. Ya, leluhur. Yaoi memelototi Wang Xiaolong dengan kejam, bajingan ini. Wang Xiaolong menyaksikan. Dia tidak menyangka keluarga Yao terhubung dengan Dewa Templar, dan dari kelihatannya, hubungannya tidak dangkal tanda seru. Jika tidak mungkin leluhur keluarga Yao dapat meminta bantuan dari Limolin. Wang Xiaolong,
Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Limolin berbicara dengan nada acuh tak acuh yang sama. Wang Xiaolong menggunakan nada yang sama, aku juga tidak menyangka. Tatapan Limolin beralih ke Zhao Su, Kaisar Duanren, Guo Chen, dan para ahli saint lainnya, menyatakan, saya ingin membawa Yao Fei dan pergi dari sini sekarang, tidak keberatan kan? Semua orang diam, tidak ada satu orang pun yang berbicara. Alis Kaisar Duanren berkerut tetapi tetap diam. Semua ahli alam saint yang hadir sangat menyadari di dalam hati mereka tentang apa yang diwakili oleh Dewa Templar. Bahkan Duanren berharap Duan Wuhan akan terpilih sebagai murid Dewa Templar dalam pemilihan mendatang. Yao Fei harus mati hari ini, di sini, di tempat ini. Dalam keheningan yang berat, suara tajam memotong. Semua orang tercengang. Orang yang berbicara tidak lain adalah Wang Xiaolong. Limolin tertegun sejenak sebelum cekikikan dengan keras, tetapi volume dadanya kurang, oleh karena itu, tidak ada banyak getaran tidak peduli seberapa keras dia cekikikan sendiri. Cekikikan Limolin mereda dan dia tersenyum tipis pada Wang Xiaolong, anak kecil, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Anak muda, kadang-kadang Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum berbicara, atau Anda hanya akan dilihat sebagai orang bodoh yang menyemburkan omong kosong. Atau Anda akan memprovokasi bencana pada diri Anda sendiri. Wang Xiaolong melihat senyum malu-malu di wajah Limolin, perasaan jijik yang kuat muncul di hatinya. Meskipun Limolin tiba-tiba muncul dan membawa Lilu menjauh dari situasi mengerikan yang dia alami, Wang Xiaolong tidak merasa nyaman. Namun, pada saat ini, dia benar-benar muak. Tidak hanya dia merasa muak terhadap Limolin, tetapi juga para Dewa Templar secara keseluruhan. Perasaan jijik ini meningkat pesat. Membunuh. Wang Xiaolong memberi perintah, suaranya yang dingin bergema di alun-alun yang sunyi. Begitu Wang Xiaolong berbicara, Zhao Su bergerak. Dalam sekejap, dia kabur dan menghilang tanpa fluktuasi sedikit pun. Saat Zhao Su menghilang, Limolin juga menghilang. Detik berikutnya, dampak gemuruh bergema di ruang jauh di atas, menyebar ke alun-alun. Setiap bentrokan terdengar seperti petir yang marah, menyebabkan rasa sakit yang tajam pada gendang telinga semua orang yang gemetar. Ketakutan memenuhi orang-orang di bawah. Memanfaatkan kesempatan itu, Ao Baik Sue dan leluhur keluarga Yao melompat keluar, menargetkan Wang Xiaolong dengan serangan telapak tangan yang mematikan. Kekuatan dari telapak tangan membanjiri seperti gelombang pasang. Melihat bahwa Wang Xiaolong akan dipukul, siluet berkedip, menghalangi jalan mereka. Mengangkat kedua tangan, orang itu menangkis serangan Yao San dan Ao Baik Sue. Terkejut, keduanya terlempar kembali karena kekuatan tumbukan. Gagal mendarat dengan mantap di kaki mereka, keduanya terhuyung-huyung. Duanren, kamu benar-benar berani ikut campur dalam masalah Dewa Templar, apakah kamu tidak takut kerajaan Duanren akan menghadapi kehancuran? Tanda seru. Ao Baik Sue berteriak dengan marah. Orang yang menonjol untuk memblokir mereka tidak lain adalah Kaisar Duanren. Mendengar itu, Duanren mencemooh, ya, Dewa Templar sangat kuat, tetapi tidak mudah untuk memusnahkan kekaisaran Duanren saya. Marah, Ao Baik Sue terbang keluar menyerang Kaisar Duanren sedangkan Yao San dan 4 ahli Dewa Templar lainnya masing-masing bertarung dengan salah satu pakar dunia Saint Institute Duanren. Semua orang yang bertarung adalah ahli alam Saint. Setiap serangan membawa serta kekuatan penghancur yang kuat yang berputar ke segala arah dan menghancurkan struktur bangunan, menyebabkan Duan Wuhan dan ahli siswa lainnya mundur dengan tergesa-gesa. Pertarungan antara pakar alam Saint bukanlah sesuatu yang mereka memenuhi syarat untuk ambil bagian. Ini bahkan termasuk seseorang seperti Ye Uming yang tidak punya pilihan lain selain mundur sambil melindungi Wang Xiaolong, dipaksa untuk menonton pertarungan dari jarak jauh. Dengan gempa susulan yang berasal dari pertarungan Zhao Su, Heartless Hall yang hancur telah berubah menjadi debu dan menghilang bersama angin. Batu-batu yang melapisi alun-alun itu terbalik, pecah menjadi pasir dan debu, hancur menjadi bubuk. Retakan dan celah mulai melapisi permukaan tanah dan gas keluar dari bawah permukaan. Retakan bahkan muncul di jalinan ruang. Wang Xiaolong menatap Yao Fei dan berkata kepada Ye Uming, jangan ganggu aku, bunuh Yao Fei. Ya Tuan Muda. Bab 219, menabrak Yao Manor. Ye Uming melompat ke udara.
Cahaya yang menyilaukan menyelimuti tubuhnya saat golem batu raksasa muncul. Golem batu raksasa itu berwarna hijau tua dan memiliki batu bara emas. Ini adalah roh bela diri Ye Uming, golem batu hijau raksasa. Golem batu hijau raksasa adalah roh bela diri ras kuno, yang dikenal karena pertahanan dan kekuatannya yang menakutkan. Memanggil semangat bela dirinya, jiwa Ye Uming berubah dalam sekejap. Lapisan pelindung bumi berwarna merah tua melilitnya seluruhnya saat dia mengirim pukulan ke arah Ye Aofei. Merasakan bahaya dari serangan Ye Uming, api hitam pekat mekar dari tubuh Ye Aofei dan humanoid hitam raksasa muncul, melayang di udara di belakang Ye Aofei. Humanoid raksasa ini terbakar dengan api hitam pekat yang sama seperti yang ada di sekitar Ye Aofei, memancarkan rasa dingin yang menakutkan, tirani jahat, dan supremasi. Ini adalah semangat bela diri Ye Aofei. Dan seperti roh bela diri Ye Uming, itu juga dari ras kuno dan disebut Dark Malevolent Sovereign, roh bela diri kelas 12. Jiwa Ye Aofei juga berubah tanpa membuang waktu setelah memanggil roh bela dirinya. Tubuhnya ditutupi dengan baju besi gelap yang memiliki api hitam menari-nari di permukaan. Dia melompat keluar dalam sekejap, meninggalkan dua gambar buram di belakangnya di udara saat dia menghadapi serangan Ye Uming. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat dua sosok terlempar ke belakang pada saat bersamaan. Meskipun Ye Aofei terluka oleh kekuatan Saint Zhao Su sebelumnya, kekuatannya sedikit lebih tinggi dari Ye Uming dan di atas itu, semangat bela diri Ye Uming secara bawaan ditekan oleh perbedaan kelas. Oleh karena itu, meski Ye Aofei terluka, akan sulit bagi Ye Uming untuk menuai nyawa Ye Aofei dalam pertarungan cepat. Didorong kembali pada kontak pertama, mata Ye Uming tenggelam. Melambaikan kedua tinjunya, kedua orang itu sekali lagi terlibat dalam huru-hara. Di bawah, di alun-alun yang hancur, orang banyak menyaksikan dengan mata terbelalak pada pertempuran di langit antara Zhao Su, Limolin, dan Kaisar Duanren, serta ahli Saint lainnya. Karena mereka mampu menembus salam Saint, semua roh bela diri mereka dijamin menjadi roh bela diri yang luar biasa. Pada titik pertempuran ini, Zhao Su dan Kaisar Duanren telah memanggil roh bela diri mereka. Sekitar selusin ahli alam Saint mengungkapkan semangat bela diri mereka yang luar biasa di depan mata orang banyak. Ini adalah adegan yang tak terlupakan yang mengguncang inti seseorang. Pangeran Kekaisaran kedua, haruskah kita naik? Di bawah, karena dia adalah salah satu ahli istana, Chang Jian bertanya kepada Duan Wuhan saat dia menyaksikan pertempuran Ye Uming dan Ye Aofei, bertanya-tanya apakah mereka harus membantu Ye Uming. Tepat ketika Duan Wuhan ingin mengangguk, tekanan besar turun ke alun-alun. Saat itu tiba, orang yang menanggung tekanan mengerikan ini meninju Limolin yang sedang bertarung melawan Zhao Su. Terkejut, cahaya cemerlang 9 warna meledak dari tubuh Limolin saat dia membalas dengan telapak tangan di saat-saat terakhir. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Limolin gemetar karena energi yang memantul, mendorong punggungnya dan menyebabkan dia terhuyung-huyung di udara. Haha, Zhang Fu, kamu akhirnya di sini. Zhao Su berseru dengan tawa yang hangat. Di udara, seorang pria paruh baya yang tampak berotot dengan kepala penuh kunci hitam tetapi wajah yang ditutupi janggut putih tebal mulai terlihat. Zhang Fu. Tambahan terbaru dalam pertempuran itu adalah penjaga hak gebang Asura, Zhang Fu. Ketika Zhao Su dan Wang Xiaolong pertama kali tiba di Duanren Imperial City, mereka telah mengirim pesan agar Zhang Fu bergegas sebagai tindakan pencegahan juga. Dan sekarang, di saat kritis ini, Zhang Fu berhasil. Zhang Fu menertawakan Zhao Su, adegan yang begitu hidup, bagaimana mungkin aku, Zhang Fu, melewatkannya? Sudah lama sejak saya melepaskan tulang lama saya. Sepertinya aku tidak terburu-buru untuk apa-apa haha, kalau begitu ku serahkan wanita tua ini padamu. Zhao Su melepaskan lawannya. Tidak masalah. Zhang Fu terbang, memanggil roh bela dirinya singa hitam putih seukuran bukit kecil muncul. Zhang Fu menyatu dengan semangat bela dirinya dan menyerang Limolin dengan sikap bersemangat. Kemarahan meletus di hati Limolin ketika mendengarkan orang-orang tua yang bau ini membelahnya seolah-olah dia adalah mangsa. Dia membentak. Membelok ke samping, 9 ekor berbulu menyebar di belakangnya, berputar ke arah Zhang Fu. 9 warna yang berputar-putar di sekitar tubuhnya semakin cerah. Adapun Zhao Su, dia kembali ke sisi Wang Xiaolong.
Tapi Wong Xiaolong memiliki pemikiran yang berbeda. Kamu pergi bunuh Yao Fei. Ya Tuan Muda. Zhao Su melompat keluar lagi, memotong antara pertempuran Ye Uming dan Yao Fei. Kekuatan destruktif itu sepertinya menghilang seperti setetes air di lautan saat mendekati Zhao Su. Zhao Su mencibir, mengangkat tangannya dan hendak menyerang Yao Fei ketika niat pedang yang kejam datang menembus ruang di Zhao Su. Khawatir, telapak tangan Zhao Su berbalik dan menembak ke arah niat pedang yang masuk. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu. Pada saat berikutnya, sesosok muncul di sebelah Yao Fei dan membawa Yao Fei pergi tanpa halangan, meninggalkan suaranya yang bergema di kehampaan. Junior Apprentice Sister pertama kembali ke kuil. Ketika Limolin yang sedang bertarung dengan Zhang Fu mendengar ini, dia mengerahkan kekuatan penuh untuk mendorong mundur Zhang Fu, dan meninggalkan kalimat, Zhang Fu kan. Aku akan menuai kehidupan anjingmu saat aku melihatmu lagi dengan goyangan, tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Ao Baik Sue, leluhur keluarga Yao San, dan pakar alam Dewa Templar Saint yang tersisa juga terbang ke langit, menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Zhang Fu mengerutkan alisnya saat dia melihat Limolin melarikan diri. Tapi, alih-alih mengejarnya, dia muncul di alun-alun di depan Wong Xiaolong di saat berikutnya, memberi hormat dengan hormat. Bawahan Zhang Fu menyapa Tuan Muda. Berdiri. Bawahan terima kasih Tuan Muda. Kaisar Duan Ren dan yang lainnya melihat bahwa Zhang Fu yang baru tiba juga menyebut Wong Xiaolong sebagai Tuan Muda. Hati mereka tercengang. Dilihat dari apa yang mereka lihat sebelumnya, kekuatan Zhang Fu tidak lebih lemah dari Zhao Su, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Apa identitas Wong Xiaolong yang menyebabkan dua prajurit alam Saint tingkat tinggi rela memanggilnya Tuan Muda tanda seru? Meskipun Zhao Su adalah teman baik guru Duan Ren, menyelamatkan dan merawat Duan Ren di masa-masa awal, dan dapat dianggap sebagai setengah dari mentor Duan Ren, dia tidak memiliki kecenderungan bahwa Zhao Su adalah penjaga kiri gerbang Asura. Sovereign, apa yang kita lakukan sekarang? Zhao Su melangkah maju untuk bertanya. Niat membunuh yang kuat melonjak di mata Wong Xiaolong saat suaranya yang sedingin es terdengar ke Yao Manor. Dia tidak membayangkan bahwa Yao Fei akan dapat melarikan diri. Dia sangat berharap orang tua dan saudara kandungnya dikurung di Yao Manor. Jika tidak, dia takut bahwa mendengar bahwa Wong Xiaolong ingin pergi ke Yao Manor, yang lainnya bingung. Ya Tuan Muda. Zhao Su dan Zhang Fu setuju dengan hormat. Wong Xiaolong terbang dari Institut Duan Ren, diikuti oleh Zhao Su, Zhang Fu, Ye Uming, dan Fei Hao. Ayah, haruskah kita? Duan Wuhan melangkah lebih dekat ke Kaisar Duan Ren, bertanya dengan bisikan hati-hati. Kaisar Duan Ren mengangguk, ayo pergi dan lihat. Mereka mengikuti di belakang kelompok Wong Xiaolong, sampai mereka mencapai Yao Manor. Itu adalah pawai akbar. Saat ini, di ruang rahasia di suatu tempat di dalam Yao Manor, Wang Peng, Suyan, Wen Min, dan Wang Xiaohai diikat dengan tali emas tebal, melotot marah pada beberapa penjaga Yao Manor di luar ruangan. Salah satu mata pencuri penjaga Yao Manor sedang dilirik Suyan dan Wang Min. Diikat dengan tali emas tebal, pakaian mereka direntangkan, menonjolkan kontur lekuk tubuh mereka, terutama area di sekitar payudara mereka. Penjaga Yao Manor melengkapi dengan murah hati, ibu dan saudara perempuan Wong Xiaolong ini adalah Vixen licik, seperti melihat sepasang saudara perempuan melihat mereka berdampingan seperti ini. Jika bukan karena instruksi bangsawan muda, saya tidak akan tahan lagi. Seorang kawan jangkung kurus di sebelahnya mencibir, jangan khawatir, setelah bangsawan muda kita membunuh Wong Xiaolong, mereka tidak akan berguna lagi. Kamu bisa bermain sepuasnya saat itu. Penjaga awal yang tidak bermoral berkata, hanya Wong Xiaolong yang sangat sedikit. Hanya karena dia didukung oleh Duan Wuhan, dia pikir dia sangat hebat. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa bangsawan muda sangat berhati-hati saat berhadapan dengannya. Dengan bangsawan muda dan kekuatan Yao Manor kita, untuk menghancurkan Wong Xiaolong yang sangat sedikit, bukankah semudah menjentikan jari kita? Aku juga berpikir begitu, itu hanya Wong Xiaolong kecil yang menyedihkan. Tidak perlu menempatkan dia di mata kita. Namun, ketika suara penjaga itu jatuh, ledakan keras terdengar sangat keras sehingga seolah-olah langit dan bumi bergetar. Bab 220,
Penghancuran Yao Manor. Di dalam ruang rahasia, beberapa wajah penjaga Yao Manor menjadi pucat pasi. Apa yang terjadi? Penjaga pertama yang matanya melirik Suyan dan Wang Min dengan tidak sopan melompat berdiri dengan panik. Kecelakaan gemilang lainnya terdengar seolah menjawab pertanyaannya. Getaran hebat mengalir melalui tanah di bawah kaki mereka. Penjaga Yao Manor terkejut melihat ruang rahasia yang terbuat dari salah satu baja yang paling kuat, pecah sedikit demi sedikit saat retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Setelah itu, tangisan banyak pelayan dan penjaga Yao Manor yang memohon belas kasihan terdengar jelas di gendang telinga mereka. Para penjaga di dalam ruang rahasia bertukar pandangan di antara mereka sendiri dan melihat ketakutan terpantul di mata masing-masing. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa Yao Manor sedang diserang. Keluarga hegemoni Kekaisaran Duanren yang memiliki warisan lebih dari 2000 tahun sebenarnya sedang diserang. Ada penyangkalan di hati mereka, menolak untuk percaya apa yang sedang terjadi. Namun, ledakan keras lainnya menghantam hati mereka. Di luar, Wang Xiaolong menyaksikan para pelayan dan penjaga Yao Manor yang melarikan diri dari udara dengan ekspresi tenang. Dia bertanya pada Zhao Su, bagaimana? Bisakah kamu merasakannya? Zhao Su, yang memanfaatkan manipulasi ruang untuk mendeteksi Wang Peng, Suyan, dan kehadiran lainnya membuka matanya dengan ekspresi gembira. Menjawab pertanyaan Wang Xiaolong, dia berkata, Cuan muda, baru saja ketika bawahan mengeluarkan kekuatan ruang, saya merasakan kehadiran Cuan rumah Wang. Mereka ditahan di ruang rahasia di sudut utara Yao Manor. Wajah Wang Xiaolong berbinar mendengar berita ini, benarkah itu tanda seru? Bagus, ayo kita ke sana sekarang. Orang tua dan saudara kandungnya benar-benar dikurung di Yao Manor oleh Yao Fei. Hati jantung Wang Xiaolong akhirnya agak rileks. Jika terjadi kecelakaan pada Wang Peng, Suyan, atau adik-adiknya, dia akan menanggung rasa bersalah yang berat selama sisa hidupnya. Selanjutnya, Zhao Su terbang, memimpin Wang Xiaolong dan yang lainnya menuju ruang rahasia yang terletak di sudut utara Yao Manor. Di dalam ruangan, para penjaga saling memandang. Karena Zhang Fu dan Zhao Su menghentikan serangan mereka, suara-suara di luar mereda dengan tiba-tiba saat mereka mulai. Apa yang kita lakukan sekarang? Penjaga kurus dan sedikit lebih tinggi itu bertanya dengan nada muram. Penjaga pertama berkata, seharusnya beberapa karakter kecil berpikir mereka bisa mengguncang Yao Manor kita. Pakar kami pasti telah menangani mereka, tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Benar, dengan kekuatan dan kekuatan Yao Manor kita, bahkan Duanren pun tidak berani bertindak berani. Untuk apa kita menakut-nakuti diri sendiri? Namun, pada titik ini, Wang Min yang terikat mencibir, kakak laki-laki saya ada di sini, tidak diragukan lagi. Akhirmu sudah dekat. Penjaga yang tidak bermoral itu marah dengan kata-kata Wang Min, dia menginjak tepat di depannya dan punggung tangannya terbang ke wajahnya, bajingan, kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu? Percaya atau tidak, saya akan melepaskan setiap utas dari tubuh Anda dan bermain dengan Anda sampai Anda memohon belas kasihan. Kakakmu datang untuk menyelamatkanmu. HMPH, berhenti melamun. Kemungkinan besar kakak laki-lakimu telah tergencet sampai mati oleh bangsawan muda kita. Saat suaranya berakhir, suara sedingin es terdengar dari suatu tempat di sekitarnya. Oh, benarkah? Itu sangat tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Siapa? Beberapa penjaga Yao Manor berteriak hampir seketika. Pintu kamar yang kokoh diledakkan oleh seseorang dengan tangan kosong, memperlihatkan beberapa sosok dalam cahaya. Lebih lama, kakak laki-laki, Wang Peng, Suyan, Wang Min, dan Wang Xiaohai berteriak kegirangan saat melihat wajah orang-orang ini. Para tamu tidak lain adalah Wang Xiaolong, Zhao Su, dan yang lainnya. Wang Xiaolong melangkah ke ruang redup, matanya mengamati sekeliling ruangan dan berhenti di wajah Wang Min, atau tepatnya, sidik jari di wajahnya. Tatapannya yang dingin kemudian jatuh ke beberapa penjaga Yao Manor, bagaimana kamu ingin mati? Zhao Su, Yeo Ming dan Fei Hao bergegas ke Wang Peng dan yang lainnya, mematahkan tali emas tebal yang mengikat mereka. Saat mereka melakukan ini, salah satu penjaga Yao Manor menerjang keluar, mengarahkan serangan ke dada Wang Xiaolong. Namun, dengan jentikan lengan Zhao Su,
Penjaga itu mirip dengan papan yang patah di lautan badai setelah melompat hanya beberapa inci dari tanah, menabrak dinding kamar. Saat penjaga itu jatuh ke lantai, semua tulang dan organ dalamnya remuk. Penjaga Yao Manor yang tersisa memiliki bayang-bayang kematian yang menutupi wajah mereka. Mereka membatu ketakutan. Wang Xiaolong, kamu benar-benar berani menyerang Yao Manor kami. Tunggu sampai bangsawan muda dan leluhur kita tiba, aku akan melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Salah satu penjaga berusaha menambah keberaniannya dengan mencoba mengintimidasi Wang Xiaolong. Ketika para penjaga meneriakkan kata-katanya dengan sangat percaya diri, Ye Uming, Fei Hao, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Zhao Su dan Zheng Fu juga menggelengkan kepala dengan senyum malu-malu. Ye Uming menatap penjaga Yao Manor itu, bangsawan muda dan leluhurmu. Jika bukan karena kaki bangsawan muda dan leluhur Anda lebih panjang dari kebanyakan, memungkinkan mereka berlari lebih cepat, kami sudah menggorok leher mereka sejak lama. TSK, untuk tetap bermimpi mengandalkan anjing kentut si plus T mulia dan leluhur. Tanda petik. Penjaga itu tercengang. Bangsawan muda dan leluhur mereka kabur. Tidak mustahil. Teman-temannya membantah. Wang Xiaolong tidak peduli untuk memperdebatkan omong kosong dengan orang-orang ini, memberi isyarat kepada Ye Uming dengan pandangan. Ye Uming mengerti dan mengangguk. Mendekati beberapa penjaga, dia mengakhiri hidup mereka dengan serangan telapak tangan langsung ke jantung mereka. Ketika mereka jatuh ke tanah, tidak ada yang bernapas, dan tubuh mereka berubah menjadi hijau kehijauan di permukaan. Ayah, Ibu Wang Xiaolong mendekati Wang Peng dan Suyan, membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Suyan memotongnya, Xiaolong, kami baik-baik saja. Mendengar ini, Wang Xiaolong mengangguk pelan. Menyembunyikan sedikit kemerahan di matanya, dia berbalik. Mata bersinar merah dengan haus darah yang ganas, dia memerintahkan, bunuh. Ya Tuan Muda. Beberapa jam kemudian, Yao Manor yang telah berdiri di Duanren Imperial City selama lebih dari 1000 tahun tiba-tiba runtuh ke tanah, hancur. Semua penjaga Yao Manor terbunuh, termasuk keluarga cabang utama dan sampingan yang tertinggal. Keluarga Yao memiliki yayasan sejak 2000 tahun yang lalu. Di Kekaisaran Duanren, keberadaannya sebagai salah satu keluarga hegemoni lebih nyata daripada emas. Namun, pada saat ini, simbol utama keluarga Yao Manor, dihapus dari landmark kota Kekaisaran Duanren selamanya. Kaisar Duanren, Duan Wuhan, pakar kerajaan, dan siswa serta guru Institut Duanren yang datang ke Yao Manor mengikuti Wang Xiaolong menghela nafas saat mereka menyaksikan kehancuran Yao Manor. Adapun Guo Xuan, Guo Chen, dan semua anggota keluarga Guo, mereka berkeringat dingin. Jika bukan karena pertunangan Guo Tai dengan adik perempuan Wang Xiaolong, mungkin akhir dari Guo Mansion akan sama dengan Yao Manor di depan mereka, reruntuhan yang sunyi. Dengan sangat cepat, berita tentang Yao Fei dan leluhur Yao yang melarikan diri, bersama dengan kehancuran Yao Manor, menyebar seperti badai besar ke seluruh Kekaisaran Duanren. Ketika lebih dari 1000 kerajaan setia di bawahnya mengetahuinya, berita itu mengejutkan keluarga dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan pertarungan para pakar alam saint di dalam Institut Duanren menjadi topik hangat bagi rakyat jelata untuk waktu yang sangat lama. Dengan kematian Yao Manor, nama Wang Xiaolong menyebar jauh ke setiap sudut Kekaisaran Duanren. Setiap kerajaan di kerajaan Duanren, setiap keluarga besar dan kecil, dan setiap sekte besar dan kecil mengetahui nama ini. Wang Xiaolong, sebuah eksistensi yang bahkan Kaisar Duanren perlu tunjukkan rasa hormat dan kesopanannya. Jauh di malam hari, Wang Xiaolong berdiri di halaman rumahnya, alisnya terkunci rapat. Meskipun dia berhasil membawa keluarganya kembali dengan selamat dan menghancurkan Yao Manor, Yao Fei dan Yao San melarikan diri. Orang yang muncul di akhir yang membawa Yao Fei pergi haruslah Guru Ao Baik Sue, yang juga kakak megang senior Lin Molin. Bahkan jika Guru Ao Baik Sue datang untuk menyelamatkan Yao Fei, dapat dengan mudah dilihat seberapa dalam hubungan antara keluarga Yao dan Dewa Templar. Lilu. Wang Xiaolong pasti memikirkan Lilu.